Selamat datang di channel Guru Matematika bersama saya Dia Retno. Kali ini di Mapel Matematika Peminatan kelas 12. Jangan lupa subscribe dan klik loncengnya ya. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan mengenai penyelesaian limit fungsi trigonometri, yaitu dengan menggunakan metode substitusi langsung dan pemfaktoran. Untuk penyelesaian soal limit sebetulnya hampir sama ya dengan limit fungsi aljabar, yaitu dengan substitusi langsung terlebih dahulu. Sebagai contoh, jika saya punya soal nomor 1 untuk x mendekati pi dari sin x ditambah cos x, kita substitusi untuk x-nya menjadi pi, ini cos x-nya juga menjadi pi, kita akan peroleh nilai sin pi. Sin pi itu kita tahu bersama bahwa nilainya adalah 0, dan untuk cos pi nilainya adalah negatif 1. Sehingga nilai limit dari soal nomor 1 ini adalah negatif 1. Nah, ini merupakan soal limit yang menggunakan metode substitusi langsung. Kemudian untuk soal nomor 2, kita cek kembali untuk x-nya mendekati pi per 2, kita coba untuk substitusi. Jika x-nya saya ganti pi per 2, maka menghasilkan 1 min cos pi, dan penyebutnya menjadi 2 cos pi per 2. Dari sini bisa kita hitung 1 min cos pi tadi bernilai negatif 1, dan 2 cos pi per 2, pi per 2 ini kan 90 derajat ya, sehingga 2 cos 90 bernilai 0. Sehingga hasil akhirnya menjadi 2 per 0. Hasilnya menjadi rahim. Nah, ini soal nomor 2 juga masih sama ya, menggunakan substitusi langsung. Kemudian soal nomor 3, coba kalian gunakan sebagai bahan latihan. Untuk soal nomor 4, jika kita substitusi untuk nilai x mendekati negatif 1, kita akan peroleh nilai penyebutnya yaitu 0, dan nilai pembilangnya, kan di sini ada sin 0, berarti pembilangnya juga 0. Nah, artinya di soal nomor 4 ini kita punya bentuk 0 per 0 sebagai hasil limit. Nah, untuk 0 per 0 ini artinya dia bukan nilai yang sebenarnya, sehingga penyelesaian limit ini harus kita lanjutkan menggunakan metode yang lain, dan di sini akan digunakan metode pemfaktoran. Nah, dari sini mana yang akan kita faktorkan? Dari pembilang dan penyebut ini, yang mungkin bisa kita faktorkan adalah penyebut. Nah, penyebut ini adalah bentuk kuadrat, sehingga jika kita faktorkan menjadi x tambah 1, dan faktor yang lain adalah x ditambah 3. Nah, untuk pembilangnya tetap ya, berarti ini kita tulis 2x tambah 3. Jika menggunakan sifat limit, kita pisahkan. Untuk 2x tambah 3 ini tetap saya tuliskan, penyebutnya juga tetap x tambah 3. Nah, dari sini untuk nilai sin yang di sini kita pisah. Nah, saya tuliskan sin x tambah 1, penyebutnya juga x tambah 1. Nah, kita ingat kembali untuk rumus dasar trigonometri, jika kita punya limit x mendekati 0 dari sin x per x, ini akan menghasilkan nilai 1. Nah, jika di sini x, bawahnya juga x. Nah, kalian perhatikan ini x plus 1, penyebutnya juga x plus 1. Sehingga hasil limit yang ada trigonometri ini adalah 1. Dari sini berarti kita punya nilai limit yang depan saja. Jika kita substitusi untuk x-nya negatif 1, pembilang ini akan menghasilkan negatif 2 ditambah 3, sehingga hasilnya 1, untuk penyebutnya menjadi 2. Jadi kita peroleh penyelesaian untuk soal nomor 4 adalah setengah. Ya, untuk soal nomor 5, jika kita gunakan substitusi langsung, ini juga akan hasilnya 0 per 0. Sehingga kita faktorkan kembali untuk penyebutnya. Nah, kali ini berpangkat 3 ya, sehingga bisa kita keluarkan dulu x terlebih dahulu, berarti x sisanya dengan x kuadrat min 6x ditambah 9. Nah, bentuk kuadrat yang kedua ini yang bisa kita faktorkan di sebelah sini. Nah, sisanya silahkan bisa kalian lanjutkan sebagai bahan latihan. Metode yang berikutnya untuk menyelesaikan permasalahan tentang limit fungsi trigonometri, yaitu dengan menggunakan metode menyederhanakan. Di sini saya tuliskan dalam kegiatan 1.4, yaitu menentukan limit trigonometri dengan cara menyederhanakan. Nah, kalian perhatikan, saya berikan contoh. Tentukan limit x mendekati
pi per 2 dari 1 dikurangi sin X dibagi cos kuadrat X. Nah, ini sudah saya kasih nilai, yaitu jawabannya adalah setengah. Tugas kalian adalah bagaimana menentukan hasil dari limit fungsi ini, kenapa nilai akhirnya adalah setengah. Nah, saya tuliskan langkah demi langkahnya agar kalian mudah memahami. Untuk langkah pertama, substitusi nilai X sama dengan pi per 2. Nah, sehingga kita peroleh 1 min sin X. Nah, X-nya ini kita substitusi dengan pi per 2. Sehingga kalau saya tuliskan di sini menjadi sin pi per 2 cos kuadrat pi per 2. Nah, dari sini kita peroleh sin pi per 2 artinya sin 90 derajat. Nah, nilai untuk sin 90 derajat adalah 1. Kemudian untuk cos pi per 2. Di sini kita nilainya kita kuadratkan, berarti ini tetap cos pi per 2. Nah, karena cos pi per 2 ini adalah 0 ya, karena pi per 2 90 sedangkan cos 90 bernilai 0, sehingga hasil penyebut ini menjadi 0. Pembilang yang 1 dikurangi 1 adalah 0. Dari sini kita peroleh nilai 0 per 0, yaitu bentuk tak tentu. Dan karena hasilnya 0 per 0 sehingga ini bukan penyelesaiannya. Kita harus melanjutkan ke langkah kedua. Nah, dari soal yang sudah saya tuliskan, kita akan menyederhanakan atau akan merubah penyebut cos kuadrat ini. Di bagian kanan, kalian perhatikan, di sini saya tuliskan beberapa identitas trigonometri yang telah kalian pelajari dulu di kelas 10. Kita ingat kembali, untuk sin kuadrat X ditambah cos kuadrat X ini bernilai 1, tan kuadrat X ditambah 1 bernilai secant kuadrat X. Untuk cot kuadrat X ditambah 1 sama dengan cosec kuadrat X. Nah, kita kembali tadi ke soal, kita akan berubah bentuk cos kuadrat X. Kalian perhatikan dari identitas trigonometri ini, cos kuadrat X adalah posisinya di identitas yang pertama. Kalau ini saya rubah, berarti nilai sin kuadrat X-nya saya pindahkan ke ruas kanan. Sehingga cos kuadrat X akan bernilai 1 min sin kuadrat X. Bentuk ini saya tuliskan di atas, dan bentuk ini bisa kita faktorkan. Nah, kalian ingat bentuk pemfaktoran dari A kuadrat dikurangi B kuadrat. Ini akan menghasilkan A dikurangi B dikalikan A ditambah B. Nah, bentuk pemfaktoran ini kita gunakan pada penjabaran nilai sin kuadrat X yang ada di sini. Ya, jadi 1 dikurang sin kuadrat X kita faktorkan menjadi 1 kurangi sin X dikali 1 ditambah sin X. Nah, dari sini karena bentuk yang atas ini saya sederhanakan, sehingga nilai cos kuadrat X yang pada penyebut yang ada di soal bisa saya tuliskan menjadi 1 dikurang sin X dikali 1 ditambah sin X. Nah, dari sini ada 2 nilai yang sama, faktor yang sama dari pembilang, yaitu 1 kurang sin X dan 1 kurang sin X yang ada di penyebut. Sehingga tinggal kita peroleh nilai 1 per 1 plus sin X. Dari sini saya tuliskan kembali 1 plus sin X. Nah, ini kita coret ya, sehingga sisanya menjadi 1 per 1 plus sin X. Hasil ini kita substitusikan untuk nilai X-nya, yaitu pi per 2, sehingga menjadi 1 per 1 ditambah sin pi per 2. Sin pi per 2 seperti tadi, yaitu sin 90 nilainya 1, sehingga kita peroleh 1 ditambah 1 plus 1. Hasil akhirnya menjadi 1 per 2. Nah, sampai di sini cara menyederhanakan atau cara penyelesaian limit dengan menyederhanakan. Untuk soal berikutnya, kalian perhatikan limit X mendekati 0 dari 1 dikurangi cos X dibagi 2X
sin 3x. Nah, bentuk ini juga jika kita substitusikan untuk x sama dengan 0, nanti akan menghasilkan bentuk 0 per 0. Sehingga untuk menyelesaikan soal ini diperlukan metode lanjutan, yaitu dengan metode menyederhanakan. Kalian perhatikan untuk nilai pembilang yaitu 1 dikurangi cos x. Nah, ini akan kita rubah menggunakan rumus-rumus trigonometri yang sudah pernah kita pelajari. Nah, kalian perhatikan di samping kanan ini sudah saya tuliskan sudut rangkap yang sudah kita pelajari dulu. Yang pertama itu ada sin 2a atau sin 2x ya. Kemudian ada cos 2a atau cos 2x. Ini ada 3 rumus untuk cos 2a. Kemudian ada tan 2. Nah, dari rumus sudut rangkap ini, mana yang akan kita gunakan? Nah, nanti kita coba ingat kembali rumus dasar trigonometri yang bisa kita gunakan, yaitu sin x per x atau tan x per x. Sehingga karena di sini nggak mungkin menggunakan tan ya, sehingga kita gunakan antara 3 rumus sudut rangkap dari cos ini. Mana yang akan kita gunakan? Karena tadi rumus dasar trigonometri menggunakan sin, maka kita menggunakan rumus sudut rangkap dari cos yang mengandung sin, sehingga kita gunakan rumus yang ketiga ini. Nah, jika saya tuliskan di sini sebagai penjelas ya, untuk cos 2a atau 2x ini bernilai 1 dikurangi 2 sin kuadrat x. Nah, dari sini jika saya rubah atau saya pindahkan 2 sin kuadrat x ke ruas kanan, berarti menjadi positif ya, berarti 2 sin kuadrat x sama dengan 1. Nah, cos 2x nya saya pindahkan jadi negatif cos 2, sehingga saya punya bentuk 2 sin kuadrat x akan bernilai 1 min cos 2. Di sini kalian perhatikan, jika saya punya sudut rangkap dari cos ini 2x, untuk nilai sinnya itu menjadi x saja, atau nilainya adalah separuh dari sudut rangkap. Nah, sehingga jika di sini saya punya 1 min cos x, ini bisa saya rubah menjadi 2 sin kuadrat. Nah, karena di sini sudutnya x, sehingga separuhnya adalah setengah x. Nah, ini saya tuliskan seperti ini. Untuk penyebutnya, dia tetap kamu tuliskan di sini. Nah, seperti itu. Untuk langkah berikutnya, kalian bisa gunakan rumus dasar trigonometri yang sudah kita pelajari, dan silakan ini bisa digunakan sebagai bahan latihan. Terima kasih.